Shalom untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Baik, pada saat ini saya akan berkhotbah bagi kita semua. Dan firman Tuhan terambil dari Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Amsal 16 ayat yang ke-32. Namun sebelum itu kita minta tuntunan yang daripada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, Amsal 16 ayatnya yang ke-32 yang berbunyi demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Baik, dari pembacaan kita tadi saya mengambil sebuah tema, yaitu menguasai diri. Sekali lagi, menguasai diri. Di antara 9 buah roh, salah satu di antaranya adalah menguasai diri. Menguasai diri artinya kemampuan mengontrol, mengatur, mengendalikan diri sendiri dalam hal berpikir, bertindak, atau berbicara. Apa saja sih yang harus kita kuasai dalam diri kita? Kira-kira apa saja sih yang harus kita kuasai dalam diri kita? Nah, dari pembacaan kita tadi, saya mencatat 3 hal yang perlu kita pelajari dari firman itu. Apa saja sih yang harus kita kuasai dalam diri kita? Yang pertama, saya mencatat kemarahan atau emosi. Emosi adalah perasaan yang timbul dari diri seseorang ketika ia berbuat sesuatu atau melihat sesuatu. Ya, firman Tuhannya bisa kita baca dari Amsal 29 ayatnya yang ke-22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Ketika kita melakukan sesuatu, saudara, ketika kita memimpin sebuah organisasi atau kita melakukan suatu pekerjaan, terus tiba-tiba ada yang di dalam sebuah organisasi itu pasti macam-macam yang karakternya berbeda-beda, dan kita juga contohnya kita sebagai seorang pemimpin, kita juga perlu mengetahui sifat dan karakter anggota-anggota kita. Dan menurut aku dalam anggota kita pasti ada yang sifatnya berbeda-beda, ada yang baik, ada yang tukang bikin kesal. Nah, firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa kita harus menguasai diri. Kita harus mengontrol kemarahan atau emosi kita. Karena kalau misalkan kita tidak mengontrol emosi, yang adanya kehancuran, yang adanya pertengkaran. Seperti itu ya saudara. Jadi kalau misalkan emosi yang tidak terkendali akan menimbulkan pertengkaran atau perkelahian, dan tidak jarang berakhir dengan perusakan dan pembunuhan. Kalau emosi itu kita tidak kontrol, saudara, ujung-ujungnya yang adanya adalah kehancuran. Ya, dari tokoh Alkitab kita bisa belajar dari Kain tidak bisa menguasai dirinya sehingga ia membunuh adiknya sendiri. Selain itu juga Saul tidak bisa menguasai dirinya sehingga sebagai seorang raja memburu anak menantunya Daud seperti memburu anjing atau melenyapkan kutu. Baik, jadi saya mengajak kepada kita semua, cobalah kita mengontrol emosi kita atau mengontrol amarah kita di saat kita melakukan sesuatu, di saat kita bertindak. Nah, poin yang kedua adalah kita harus menguasai karakter. Apa itu karakter? Karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarah pada suatu tindakan seorang individu. Karakter itu adalah kebiasaan yang kita miliki dalam diri kita. Ya, mungkin saudara sekalian di tempat ini mungkin punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang karakternya sabar, ada yang tidak
suka marah-marah seperti itu. Namun di dalam mengambil tindakan atau melakukan sebuah tindakan keputusan, kita harus menguasai yang namanya karakter, saudara. Firman Tuhannya bisa kita baca dalam Yakobus 3 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna dan dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Baik, kalau misalkan firman Tuhan ini mengajarkan ketika kita menguasai diri kita, maka ketika kita menguasai karakter kita, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Kalau misalkan karakter kita tidak bisa dirubah, atau kita tidak bisa menguasainya, kita akan menjadi orang yang jahat dan bisa kita dapat merusak orang lain. Karena karakter kita itu biasanya kalau misalkan ada yang punya karakter marah, ya udah pasti karakternya tukang marah-marah lah ini. Namun firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita semua supaya kita dapat menguasai karakter kita. Entah itu dalam berpikir, berbicara, atau bertindak, kita tetap harus menguasai karakter kita. Yang berikutnya adalah, apa sih yang harus kita kuasai dalam diri kita? Yang ketiga adalah hawa nafsu. Hawa nafsu adalah keinginan atau hasrat yang dimiliki oleh seseorang dalam dirinya. Hawa nafsu ini bisa saja hawa nafsu untuk makanan atau keinginan daging, seperti itu. Firman-Nya dapat kita baca dari Amsal 25 ayat yang ke-28 tadi. Firman Tuhan kita, orang yang tidak mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kebanyakan orang yang jatuh karena hawa nafsu yang tidak dikuasai. Banyak orang yang jatuh karena hawa nafsunya tidak dikuasai, entah itu dia sebagai pemimpin atau bisa saja pejabat-pejabat. Banyak sekali yang jatuh karena hawa nafsunya yang tidak dikuasai, dalam dirinya ini yang tidak dikuasai. Nah, dalam hal berpikir, bertindak, berbicara juga, kadang-kadang kita itu mengandalkan perasaan, saudara. Namun bagaimana kita belajar untuk menguasai hawa nafsu kita? Jangan sampai hawa nafsu itu yang menguasai diri kita, saudara. Kalau hawa nafsu tidak bisa terkendali, itu bisa-bisa juga membawa kehancuran, saudara. Banyak orang yang tidak menguasai hawa nafsunya, banyak orang yang jatuh karena hawa nafsunya. Banyak sekali orang-orang yang jatuh seperti itu. Hawa nafsu yang tidak dapat berakhir, hawa nafsu yang tidak dapat terkendali, itu akan mendatangkan dosa. Pasti akan mendatangkan yang namanya dosa. Keinginan hawa nafsu yang tidak terkendali itu pasti akan mendatangkan yang namanya dosa, saudara. Seperti Daud, seorang raja yang begitu gagah perkasa, mengambil istri Uria Batseba menjadi istrinya. Dia melakukan berbagai cara dengan cara menyuruh Uria berperang, dia di depan. Padahal dia menyuruh Uria untuk di depan itu dengan maksud supaya Uria itu yang duluan mati ditembak gitu kan. Itulah cara Raja Daud. Tetapi bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita ini bisa menguasai diri kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita bicarakan, dimanapun dan kapanpun, cobalah kita menguasai diri kita. Kadang-kadang banyak orang yang tidak menguasai dirinya, ya saudara. Tidak menguasai dirinya untuk bertindak, untuk berpikir, berbicara. Kadang-kadang ada yang gak kontrol dirinya, saudara. Kadang-kadang ya udahlah, pokoknya gitulah. Aku juga kadang-kadang seperti itu, ya saudara.
Kalau misalkan amarahku tidak terkontrol, ya udah aku mau lakuin apa aja aku udah lakuin. Mau marah, mau berantem juga aku udah lakuin, saudara. Kadang-kadang aku juga seperti itu. Makanya setelah aku membaca dan merenungkan firman ini, ya ampun, betapa pentingnya kita harus menguasai diri kita, saudara, dalam segala hal. Karena diri kita kalau nggak dikuasai, kalau misalnya diri kita dikuasai oleh hawa nafsu, amarah, tingkah laku kita yang tidak jelas, karakter kita juga nggak dikuasai, itu akan merugikan bagi diri kita sendiri, saudara. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, cobalah menguasai diri kita. Kita laksanakan dengan baik, saudara, untuk mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu yang baik dengan kita menguasai diri kita, pasti kita akan dilihat semua orang, pasti kita akan dicontohi semua orang. Oh, ternyata dia kayak gini ya, kayak gini ya, kayak gini ya. Yesus itu memberikan kita teladan yang baik, saudara. Ketika dia diolok, dia dicaci maki, dia tetap bersabar, saudara. Dia tetap menguasai dirinya. Apalagi ya kita anak-anaknya ya. Kita harus terus belajar untuk menguasai diri kita dalam segala hal ya, saudara. Dan saya mengajak kepada kita semua, saudara, untuk kita terus berusaha untuk menguasai diri kita dalam segala hal. Baik, kedewasaan perilaku seseorang dapat dilihat tak kala ia bisa menguasai dirinya. Ya, kalau misalkan kita bisa menguasai dirinya, kita seperti seorang pahlawan. Seorang pahlawan itu juga penuh penguasaan diri, saudara. Bukan seperti tembok yang roboh. Dan bagi mereka yang dapat menguasai diri, tersedia mahkota. Ingat, Tuhan sudah menjanjikan kita mahkota kehidupan. Kalau kita menguasai diri, kita mengontrol diri kita, maka Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita terima di kemudian hari. Memang tidak mudah, tetapi sebaiknya berusaha sepenuh sehingga kita menyenangkan hati Allah melalui segala perbuatan baik kita. Memang sangat sulit ya untuk seseorang mengendalikan dirinya. Mungkin sangat sulit untuk seseorang menguasai dirinya ya, saudara. Tetapi menurut aku, ketika kita berdoa, ketika kita memohon tuntunan yang daripada Roh Kudus, maka semuanya itu akan tercapai, saudara. Makanya saya mengajak kita semua yang hadir di tempat ini, marilah kita menguasai diri kita. Marilah kita mengontrol diri kita dalam segala hal. Menguasai diri kita dalam segala hal, dalam hal berpikir, bertindak, dan melakukan sesuatu. Teruslah kita menguasai diri kita. Kita memohon tuntunan yang dari Roh Kudus, supaya terus menguasai hati dan pikiran kita, supaya ketika kita bertindak atau melakukan segala sesuatu, itu hanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, itu mungkin firman Tuhan dari saya pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.